Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu saya ucapkan untuk kita semua. Selamat kita datang dalam ibadah raya kita. Saya percaya bahwa setiap kita merindukan akan hadirat lawatan Tuhan bagi setiap kita. Dan biarlah kita mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kita datang beribadah kepada Dia Allah yang hidup, Allah yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kita. Saya percaya Allah rindu memberkati kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya biarlah kita datang dengan hati yang penuh kepercayaan, hati yang penuh ucapan syukur bahwa sungguh Dia yang sanggup melakukan perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Hari ini kami datang beribadah kepadamu. Kuduskan, sucikan setiap hati kami Bapa. Baik kami yang melayani Engkau, baik jemaatmu, umatmu yang mengikuti ibadah secara online dari rumah masing-masing. Kami percaya Engkau menguduskan, menyucikan, dan melayakan setiap kami. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sebab tidak ada ketakutan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya akan setiap janji-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu
setiap sembah dan puji kami yang kami naikkan hanya bagi Engkau, Raja, Tuhan, Bapa, atas hidup kami. Terima kasih, kami siap memuji dan memuliakan-Mu. Haleluya, amin. Hati kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan, amin. Mari jemaat Tuhan kita bertepuk tangan, memuji Allah kita yang hidup. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cinta-Mu padaku, tak akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Hati kami percaya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cinta-Mu padaku, tak akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Inilah pujian kami Tuhan kepada-Mu, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cinta-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur buat cinta-Mu padaku, tak akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kami percaya Bapa, semuanya boleh bergoncang, semuanya boleh berubah, namun kasih-Mu, kesetiaan-Mu membuat kami bersyukur ya Bapa. Amin. Mari katakan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur buat cinta-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur buat cinta-Mu padaku, tak akan pernah berubah.
tetap percaya kepada Dia. Terima kasih Bapa. Untuk selama-lamanya kami yakin dan percaya hanya kepada-Mu. Amin. Kau sanggup, Engkau sanggup. Ku berjalan dengan iman padamu, ku dengar suara-Mu dan aku percaya. Ku terima janji-Mu dalam hidupku. Ku melihat dan takkan Kau Tuhan. Ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Ku berjalan dengan imanku padamu. Ku dengar suara-Mu dan aku percaya. Ku terima janji-Mu dalam hidupku. Ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Ku berjalan dengan imanku padamu. Ku dengar suara-Mu dan aku percaya. Ku terima janji-Mu dalam hidupku.
menjadi siang. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Oh, ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah malam menjadi siang. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau sanggup, Engkau sanggup. Aku yakin dan percaya Engkau sanggup. Aku yakin dan percaya Engkau sanggup. Aku yakin dan percaya Kau yang sanggup. Aku yakin dan percaya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Tuhan hari ini akan terjadi lawatan Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan hari ini akan terjadi lawatan Tuhan yang mujizat yang luar biasa ya Bapa. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang meresponinya Tuhan akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman Tuhan adalah kuat dan berkuasa. Firman Tuhan sanggup mengubahkan hidup kami. Dan kami percaya Yesus Kristus Tuhan, Engkau yang akan menjamah kami melalui firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, terpuji namamu, terpuji namamu, terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali. Kita percaya bahwa Tuhan yang punya cara mengubahkan hidup kita. Amin saudaraku. Dimanapun engkau berada, mari arahkan hatimu saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan bukanlah sekedar perkataan yang kita dengar sambil lalu dan itu berlalu begitu saja. Tetapi saya percaya firman Tuhan pada saat kita dengarkan dengan baik, pada saat kita melakukannya dengan setia, maka ada suatu buah kebenaran, ada suatu mujizat yang besar, ada suatu kuasa yang mengubahkan hidup kita. Percayakah Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap minggu engkau mendengar firman Tuhan, setiap hari engkau membaca firman Tuhan dan merenungkannya, itu bukanlah sesuatu yang sia-sia, amin. Sesuatu yang kau lakukan sepertinya sederhana, tetapi itu membawa dampak dan pengaruh yang besar bagi hidup Anda dan saya. Membawa pengaruh yang besar di dalam hidup keluarga kita, dalam pekerjaan kita, di dalam apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, bukanlah perkataan manusia belaka. Bukanlah hanya perkataan yang tidak ada kuasa, bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, adalah firman Tuhan yang kuat dan berkuasa. Tidak ada penyakit yang tidak bisa Tuhan sembuhkan melalui firman-Nya. Tidak ada masalah yang Tuhan tidak bisa selesaikan melalui kebenaran firman-Nya. Hanya terkadang kita yang membatasinya. Kita yang mengurangi kuasa itu. Sebenar-benarnya kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Sebenar-benarnya kuasa firman Tuhan itu tiada terukur.
Sebenar-benarnya firman Tuhan itu mampu mengubahkan hidup Anda dan mengubahkan hidup saya, saudaraku. Firman Tuhan tidak terbatas. Firman Tuhan katakan, apa yang keluar dari lidah dan bibir mulut Allah akan mencapai pada sasarannya. Apa yang keluar dari lidah dan bibir mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi apa yang keluar dari mulut Allah akan membawa dampak perubahan kehidupan bagi manusia, bagi pribadi yang mendengarkannya. Saudaraku, hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk saya pribadi. Saya mengajak kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari responi firman Tuhan, saudaraku. Jangan anggap biasa firman yang selama ini engkau dengar. Jangan engkau melihat siapa yang menyampaikan. Oh, si A kurang bagus, si B terlalu banyak kata-kata tidak perlu. Saudaraku, bukan itu yang kita lihat. Tetapi mari kita melihat firman Tuhan yang disampaikan oleh sang pembicara. Mari kita melihat firman Tuhan yang dikatakannya. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan, siapapun yang mengatakannya. Bahkan kata firman Tuhan, Nabi Bileam yang berdosa pun saat dia mengatakan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkannya. Saudaraku, mari kita perhatikan firman Tuhan. Saat firman Tuhan itu disampaikan, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan firman Tuhannya. Dengar dan tangkap itu dengan baik-baik. Simpan itu di dalam hatimu. Renungkan dalam pikiranmu. Lakukan itu dalam hidupmu. Maka seperti benih yang ditanam di dalam tanah yang subur, dia akan bertumbuh, bertunas, berbuah, bahkan menjadi pohon yang besar. Saudaraku, Tuhan mau mengubahkan hidup Anda dan saya. Tuhan mau mengubahkan hidup Anda dan saya, saudaraku. Orang benar harus hidupnya berbeda di akhir zaman ini. Orang benar harus hidup berbeda di akhir zaman ini. Tuhan katakan, aku akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang yang fasik. Di akhir zaman aku akan membuat sebuah perbedaan yang sangat jelas. Antara orang yang beribadah dengan Tuhan. Antara orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dengan orang yang sekedar asal-asalan. Orang yang hidupnya tidak bergantung dengan Tuhan. Maka aku akan membuat perbedaan yang sangat jelas. Firman Tuhan katakan, akan ada pemisah yang sangat jelas. Biarlah orang yang fasik terus berbuat fasik. Biarlah orang benar akan terus berbuat kebenaran. Dan Tuhan katakan, aku akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Aku akan memberkati roti makanan mereka. Aku akan memberkati air minum mereka. Aku akan memberkati apa yang mereka pekerjakan. Aku akan memberkati keluarga mereka. Aku akan memberikan mereka kesehatan. Makan, minum, berbicara kesehatan dalam hidup kita. Aku akan membuat mereka panjang umur, sehat di dalam berkat dan rahmatku. Saudaraku, ibadah bukanlah sekedar hal yang sepele. Mungkin saat ini kita duduk di tempat kita masing-masing. Tetapi dengar firman Tuhan, saudaraku. Firman yang engkau dengar adalah firman yang berkuasa. Sepertinya kita hanya duduk mendengar. Tetapi tahukah saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman yang kau dengar itu masuk ke dalam rohmu. Firman yang kau dengar itu masuk ke dalam jiwamu. Firman yang kau dengar itu masuk di dalam alam pikiranmu. Itulah tanah yang subur. Tanah yang subur saat dia menerima firman Tuhan, maka dia tidak akan melupakannya. Tetapi firman itu akan dia dengar dan dia akan renungkan. Pada saat dia merenungkan firman Tuhan itu terjadi proses introspeksi. Introspeksi terjadi dalam hidupnya. Dia akan melihat, oh Tuhan, hidupku belum sesuai dengan kebenaran-Mu. Oh Tuhan, aku masih melakukan hal ini yang gak sesuai firman. Ampuni aku Tuhan, aku mau berubah. Itulah orang benar. Itulah orang benar yang dikatakan Tuhan pada akhir zaman. Orang yang beribadah, kata Tuhan, aku akan membuat perbedaan. Aku akan membuat hidupnya berubah. Aku akan membuat hidupnya diberkati. Aku akan membuat hidupnya berbahagia. Sekalipun saudaraku,
Dia melewati berbagai macam proses dalam hidupnya. Tuhan katakan, aku tidak akan pernah tinggalkan dia. Sekalipun ada hal yang sulit yang harus dia alami. Dengar saudaraku, Tuhan mengajar kita bukan menjadi anak-anak gampang. Benar? Firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani pasal yang ke-12, aku membentuk engkau bukan menjadi anak-anak gampang. Tetapi Tuhan mendidik kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang perkasa di bumi. Dengar firman Tuhan saudaraku. Orang benar, sekalipun firman Tuhan memang katakan, kemalangan orang benar itu banyak saudaraku. Memang tertulis saudaraku. Tetapi dengar, firman Tuhan juga tidak berhenti di situ. Tetapi sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Itu yang membuat perbedaan Bapak Ibu sekalian. Bukan soal apa yang kita alami. Tetapi dengan siapa kita berjalan melewatinya. Itu yang penting Bapak Ibu. Bukan soal kondisi yang kita hadapi. Tetapi soal bagaimana kita berjalan melewatinya. Dengan siapa kita melewatinya saudaraku. Dan Tuhan katakan dengan jelas. Aku bersama dengan engkau sampai kesudahan alam. Aku bersama dengan engkau senantiasa. Bersama denganmu sampai kesudahan alam. Wow saudaraku. Betapa besar janji Tuhan dalam hidup kita. Mari saat ini saudaraku. Saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian. Arahkan hatimu untuk Tuhan. Ya. Arahkan hatimu sungguh-sungguh saudaraku. Kenapa saudaraku? Firman Tuhan katakan. Orang benar akan diberkati Tuhan. Kita buka firman Tuhan saudaraku. Mazmur pada pasal yang ke-92 saudaraku. Ayat yang ke-13 dan 14. Mari kita lihat firman Tuhan saudaraku. Inilah janji Tuhan bagi orang-orang benar saudaraku. Bagi engkau yang merindukan hal ini terjadi dalam hidup, mari baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Perhatikan baik-baik 15 dan 16. Dengar firman Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian. Wow, firman Tuhan ini luar biasa. Pada masa tua pun engkau dan saya akan tetap gemuk dan segar. Dan Tuhan katakan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar saudaraku. Kalau orang benar maka Tuhannya pun benar saudaraku. Kalau Tuhan itu benar maka Tuhan tidak pernah curang saudaraku. Apa artinya tidak curang? Apa yang ia katakan pasti ia genapi Bapak Ibu. Amin. Ia berkata engkau diberkati, maka engkau akan diberkati. Ia berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan memilikinya dalam kelimpahan, maka Tuhan tidak pernah curang. Tuhan berkata, apa yang aku katakan pasti aku lakukan. Itulah maksudnya. Bahwa Tuhan tidak ada kecurangan padanya saudaraku. Tetapi persoalannya saudaraku. Yang curang itu siapa saudaraku? Terkadang kita yang curang, bukan Tuhan yang curang. Tuhan tidak pernah curang Bapak Ibu sekalian. Dia berkata, dia melakukannya. Allah adalah Allah yang konsisten. Dari sejak awal sampai akhir, dia tidak pernah berubah. Ia tetap dahulu, sekarang dan selamanya. Dia tidak pernah berubah. Tetapi manusia persoalannya. Orang benar inilah, apakah dia benar-benar orang benarkah? Atau orang yang sekedar seperti orang benar? Syarat orang benar yang utama adalah tidak ada kecurangan. Dikatakan ayat 16, Tuhan itu benar. Kenapa? Karena tidak ada kecurangan. Curang itu apa? Curang itu mengatakan sesuatu tapi tidak melakukannya. Curang itu berjanji tapi tidak menepatinya. Itu curang. Menipu saudaraku. Itu curang. Orang benar tidak ada kecurangan saudaraku.
Hidup orang benar itu harus seperti Kristus, saudaraku. Tidak ada kecurangan dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu. Dan Tuhan katakan, engkau akan bertunas seperti pohon korma. Engkau akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Hidupmu akan berkembang Bapak Ibu. Tunas berbicara apa? Tunas itu berbicara kehidupan. Artinya apa saudaraku? Tidak ada yang mati dalam hidup Anda. Hidup kita akan senantiasa bertunas. Hidup kita akan senantiasa bertumbuh. Hidup kita akan senantiasa subur dan tidak pernah mengalami kekeringan. Ya, ada masalah tetapi tidak menjadi kering. Ya, saudaraku, ada kesulitan tetapi tidak menjadi kelaparan dan kehausan. Ya, ada kesulitan yang kita hadapi, tetapi ingat, engkau akan tetap tumbuh subur. Engkau akan tetap bertunas. Engkau tetap akan berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan itu benar. Karena janjinya tidak pernah dia tidak tepati. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan janji Tuhan pada masa tua pun saudaraku. Ya, engkau akan menjadi terus segar, sehat saudaraku. Diberkati Tuhan. Menjadi berkat bagi sekitarmu. Itu orang benar saudaraku. Jadi orang benar yang Tuhan mau adalah seperti ini saudaraku. Yang terus bertumbuh. Yang terus bertumbuh menjadi berkat saudaraku. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita saudaraku. Haleluya. Kalau engkau mau ini terjadi dalam hidupmu, katakan dalam hidupmu saat ini. Tuhan, aku mau menjadi orang benar. Aku mau bertunas seperti pohon korma. Tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saudara, saya katakan seperti ini. Tuhan katakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Saudara tahu? Pasti sudah tahu. Pohon korma, cara menumbuhkannya itu berbeda. Pohon korma pada saat dia ditaruh benihnya, maka dia harus taruh batu di atasnya. Supaya apa? Supaya akarnya itu tembus dalam sekali ke bawah. Pada saat dia tembus ke bawah, maka dia akan kuat mengangkat batu di atasnya. Inilah orang benar, saudaraku. Orang benar yang pertama, dia harus bertumbuh, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, orang benar itu harus tahan uji. Seperti pohon korma, saudaraku. Seperti pohon korma, dia ditaruh atasnya. Saudaraku, terkadang hidup kita seperti mengalami kondisi yang sulit. Dengar Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk dalam hidup kita. Tetapi hal itu terjadi supaya apa? Kita bertunas saudaraku. Supaya kita berakar kuat di dalam Tuhan. Supaya kepercayaan kita menjadi teguh. Supaya iman kita menjadi kokoh dan teguh kuat di dalam Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi anak-anak yang gampang, lemah iman. Ada masalah sedikit, aduh Tuhan, lemah, putus asa. Bukan, itu bukan Tuhan mau. Tuhan mau mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi pilihan. Tuhan mau di dalam pengujian dan cobaan yang kita alami, iman kita semakin bertumbuh. Iman kita semakin bertumbuh, saudaraku. Menjadi sempurna, seperti emas, kata Tuhan. Aku menguji engkau, aku melebur engkau, seperti orang yang memurnikan emas, seperti orang yang memurnikan perak. Saudaraku, memang tidak mudah, saudaraku. Tetapi itu yang Tuhan mau bentuk dalam hidup kita. Kalau kita mau menjadi orang benar, kita tidak bisa menghindari yang namanya proses pemurnian. Kalau kita mau menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, kita tidak bisa memisahkan proses ini di dalam hidup kita. Setiap kita harus melewatinya. Tetapi yang Tuhan janjikan, saudaraku, saat kita mengalaminya,
Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Dia bukan seperti orang yang jahat gitu ya. Ditaruh begitu aja terus ditinggalkan. Bukan, saudara. Dia adalah Allah yang kita lihat di Alkitab kita, di dalam firman Tuhan. Dia adalah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Dia adalah Allah yang mendampingi. Dia bukan Allah yang meninggalkan. Sekalipun engkau dimurnikan dalam dapur api, aku tetap bersama dengan engkau. Itulah Allah kita, saudaraku. Sekalipun engkau ada di dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, aku ada bersama denganmu. Itulah Allah kita, saudaraku. Dia bukan Allah yang meninggalkan, tetapi dia Allah yang menyertai. Allah yang membuat hidup kita menjadi seperti burung Raja Wali, ya. Membuat hidup kita ini begitu luar biasa. Burung Raja Wali itu, saudaraku, kalau ada badai bukan dia turun, tetapi dia terbang naik di atas badai. Tuhan umpamakan orang-orang benar itu seperti burung Raja Wali. Dia terbang tinggi. Dia bukan seperti burung-burung yang lain yang begitu ada badai, dar gitu langsung kembali sembunyi. Bukan. Burung Raja Wali begitu melihat badai, maka dia terbang di atas badai, saudaraku. Ini yang Tuhan mau terjadi dalam hidup Anda dan saya. Proses pemurniannya harus kita lewati, saudaraku. Ya. Tetapi dengar baik-baik, saudaraku. Tuhan gak pernah tinggalkan engkau. Nikmati prosesnya. Begitu maksudnya, Bapak Ibu. Nikmati. Saudara tahu batu permata? Batu permata adalah sebuah mineral yang sangat kuat, yang sangat keras. Tetapi mineral itu tidak menjadi berharga kalau dia tidak diasah, saudaraku. Berlian yang indah adalah berlian yang memiliki banyak sisi di dalam proses asahannya. Begitu dia banyak bentuk asahannya, maka saat dia kena sebuah cahaya, maka dia akan bersinar berkilauan. Batu mineral yang belum diasah, pada saat dia kena cahaya, mungkin hanya terlihat seperti batu biasa. Tidak ada perbedaannya. Tetapi bagi batu orang benar yang mau diasah oleh Tuhan, melewati sebuah proses, maka Tuhan katakan pada saat dia memulai prosesnya, dia diasah begitu rupa. Pada saat dia kena sebuah cahaya, maka firman Tuhan katakan orang benar akan bercahaya seperti bintang di langit. Orang benar akan bercahaya, saudaraku. Itu firman Tuhan. Hidup Anda akan bercahaya. Hidup saya akan bercahaya. Seperti emas yang murni. Hidup kita akan berkilau-kilauan. Tetapi itu tidak terjadi begitu saja, Bapak Ibu. Kita harus melewati proses ujian iman. Di dalam 1 Petrus, saudaraku. 1 Petrus pasal yang pertama, saudaraku. Ayat yang ke-6 dan 7. Suratan Petrus berkata demikian. Bergembiralah akan hal itu. Saudaraku, di dalam melewati sebuah proses, satu kata kunci adalah bergembiralah. Bersukacitalah atas pencobaan itu. Kenapa? Sekalipun sekarang ini kamu seketika saudaraku, bukan selamanya, harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan atau ujian iman. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga apa, saudaraku? Kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Maksud kesemuanya itu, saudaraku, kenapa orang benar itu harus diasah? Kenapa dia harus melewati proses begitu rupa? Karena pada akhirnya yang Tuhan mau, ya, engkau akan memperoleh puji-pujian. Ya. Engkau akan menjadi pribadi yang begitu dia puji oleh Tuhan. Tuhan akan melihat engkau bagus, hambaku yang setia. Engkau luar biasa. Terimalah kebahagiaan, saudaraku. Di dalam suratan Yakobus juga, saudaraku, Yakobus pasal yang ke-1 ayat 12, firman Tuhan juga lebih tegas lagi berkata, berbahagialah
Orang yang bertahan ya di dalam apa? Pencobaan. Sebab apabila saudara katakan ia sudah tahan uji, maka ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku, pada saat kita melewati proses itu, saudaraku, ada sebuah prinsip yang Tuhan mau lahir dalam diri orang benar. Yang Tuhan mau adalah dia harus tahan uji. Benar? Ya. Tidak mungkin pada saat batu itu diasah dan dia lari gitu terlempar keluar. Maka dia tidak menjadi apa-apa. Kalau emas itu tidak mau dibakar, dimurnikan. Maka kotorannya tidak akan keluar dari emas itu. Dia tidak akan menjadi apa-apa. Orang benar saat dia diuji dan dia menjadi tahan uji, Tuhan katakan dia akan menerima mahkota kehidupan. Saudaraku, kita akan melewati proses ini dengan bergembira, saudaraku. Ya, memang mudah mengatakannya, tetapi melakukannya timbang tidak semudah kita mengatakannya. Tetapi firman Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa bagian itu memang disediakan buat kita. Supaya apa? Kita memperoleh mahkota kehidupan, saudaraku. Kita memperoleh mahkota kehidupan. Saat saudara dan saya melewati hal itu, kita bergembira. Nikmati prosesnya. Sekali lagi saya katakan, nikmati prosesnya. Karena Anda tahu, proses itu bukan tanpa tujuan. Proses itu untuk membuat Anda bercahaya. Proses itu membuat Anda indah. Proses itu membuat hidup kita menjadi lebih baik dari hari ini. Orang yang gak mau diproses, maka dia berhenti. Orang yang gak mau diproses, dia akan terhambat imannya, berhenti, saudaraku. Tapi orang yang mau diproses, mau dibentuk oleh Tuhan, maka hidupnya akan bertumbuh subur, ya. Subur. Di masa tua pun gemuk dan segar, kata Tuhan. Amin. Itu adalah orang-orang benar yang mau diproses. Orang-orang benar yang mau dibentuk. Yang gak menolak proses didikan Tuhan. Yang mau terus mengikut Tuhan. Setia di dalam apa yang dikatakan Tuhan. Dan melakukannya di dalam hidupnya. Saudaraku, ini yang Tuhan mau dalam hidup Anda dan saya. Maukah Anda menjadi orang benar yang bertumbuh subur? Maukah Anda menjadi orang benar yang bertunas seperti pohon korma? Memang harus melewati ujian dan cobaan. Tetapi engkau pada akhirnya, engkau akan menjadi gemuk dan segar. Engkau akan menjadi kehidupan, saudaraku. Ya. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya untuk engkau pribadi, enggak. Tetapi engkau akan jadi berkat bagi keluargamu. Berkat bagi sekitarmu. Berkat bagi lingkunganmu. Berkat bagi orang lain yang bertemu denganmu. Tuhan mau hidup kita orang-orang benar, saudaraku. Menjadi pohon aras di Libanon. Saudaraku, kenapa pohon aras di Libanon itu disebutkan dalam Alkitab? Saya percaya pohon aras itu bukan sekedar pohon biasa. Pasti dia sangat besar dan kuat. Kenapa? Karena dia nampak di kejauhan. Di Libanon terjadi pohon yang begitu besar dan kuat. Dan itu bukan pohon sembarangan. Pohon yang kuat, saudaraku. Tetapi pohon itu tidak akan menjadi pohon yang kuat kalau dia tidak mengalami proses, saudaraku. Ada hujan, ada kekeringan, mungkin. Ada masa-masa sulit yang harus dilewati. Tapi dia terus bertumbuh. Aku berjanji kepadamu, aku akan menjadikan kau terpuji, ternama, dan terhormat. Anak-anak orang benar akan menjadi perkasa di bumi. Itu firman Tuhan. Standar Allah untuk engkau menjadi berkat. Standar Allah untuk engkau menjadi kehidupan bagi banyak orang. Ada satu hal yang, saudaraku, di dalam kitab Wahyu, saudaraku, ada sebuah pohon, saudaraku. Mari kita baca bersama-sama Wahyu pasal ke-22 ayat 1 dan 2. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Perhatikan. Ada sungai air kehidupan di sorga. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal.
jernih, tidak ada kotoran di dalamnya, bagaikan kristal yang berkilau-kilauan. Kemurnian, kebersihan dan kejernihan kemurniannya begitu terlihat. Dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba. Ada sebuah sungai air kehidupan yang mengalir dari takhta Allah. Ada sebuah sungai kehidupan yang mengalir dari takhta Allah, dari takhta Anak Domba. Sudahkah kita menerima sungai air kehidupan ini, saudaraku? Tidak ada kecurangan, tidak ada kepalsuan, tidak ada kotoran nafsu jahat di dalamnya. Terjadi ada sebuah kemurnian sungai air kehidupan yang murni yang mengalir dari takhta Allah. Dan dampak dari sungai air yang kehidupan yang begitu jernih bagaikan kristal itu apa, saudaraku? Lihat. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, di dalam sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, maka di seberang menyeberang ada sebuah pohon, ada pohon-pohon yang tumbuh di dalamnya. Ada pohon-pohon kehidupan, Tuhan katakan, yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, saudaraku. Sungai air kehidupan yang mengalir dari takhta Allah mengakibatkan ada pohon-pohon kehidupan yang bertumbuh di seberang sungai kehidupan itu, saudara. Kenapa pohon ini dikatakan pohon kehidupan, bukan pohon kematian? Karena dia mendapatkan sarinya dari sungai air kehidupan takhta Allah yang jernih bagaikan kristal. Mazmur pasal 1 berkata, firman, aku merenungkan Tauratmu siang dan malam. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang akan bertunas, bertumbuh, berbuah, dan buahnya menjadi segar. Apapun yang dibuatnya akan menjadi berhasil. Pohon itu ya, seberang dari sungai air kehidupan. Pohon kehidupan. Dan Tuhan katakan apa, saudaraku? Perhatikan keterangannya. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk apa, saudaraku? Untuk apa, Bapak Ibu sekalian? Katakan dengan keras. Menyembuhkan. Amin. Menyembuhkan, bukan mematikan. Daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa, saudaraku. Daun kehidupan. Apa yang Tuhan ilhamkan kepada saya, saudaraku? Daun itu berbicara tentang lidah orang benar. Lidah orang benar haruslah menyebarkan kehidupan, bukan kematian. Daun-daun itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saudaraku, tahukah engkau, lidah dan bibirmu orang-orang benar, saat engkau mengatakan berkat, tahukah engkau, Tuhan katakan, apa yang kau katakan di bumi akan terjadi. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Saat engkau berkata, diberkatilah orang itu, maka orang itu diberkati. Tetapi saat engkau mengatakan yang buruk, apa yang terjadi dalam orang itu, saudaraku? Saat kita mengatakan hal-hal yang tidak perlu, hal-hal omong kosong, kata Tuhan, hal-hal yang gak suci firman Tuhan katakan, maka itu menjadi kematian bagi banyak orang. Orang menjadi lesu, orang menjadi patah semangat, orang menjadi tidak bergairah. Bukan itu, saudaraku, yang Tuhan mau. Lidah orang benar haruslah menyebarkan kebaikan. Lidah orang benar haruslah menjadi kehidupan bagi bangsa-bangsa. Pada saat kita mengatakannya demi nama Yesus, bangkit dan berjalanlah, maka itu terjadi. Lidah orang benar adalah pintu saluran Allah untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saat engkau berkata, diberkatilah engkau, maka orang itu diberkati, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Saat engkau berkata, diberkatilah engkau, maka diberkati hidupnya, saudaraku. Lidah orang benar
Itu adalah lidah yang Tuhan mau, saudaraku. Yang menjadi berkat bagi orang lain. Berbahagialah engkau, maka dia akan berbahagia. Sabaslah. Firman Tuhan katakan, sabaslah engkau. Tuhan mau setiap kita diberkati, menjadi berbahagia, saudaraku. Tuhan mau hidup kita gak terikat oleh dosa. Tuhan mau hidup kita menjadi berbahagia, menikmati kehidupan yang Tuhan mau. Tetapi sekali lagi, seringkali kita terpelosok ya. Seringkali kita terpelecok hanya karena masalah perkataan kita. Sepele memang, tetapi perkataan kita tanpa kita sadari malah menghambat iman kita. Kita lihat sebuah firman Tuhan, saudaraku. Di dalam 2 Timotius, saudaraku, pasal yang kedua, ayat yang 16 dan 17. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan demikian. Tetapi hindarilah omongan yang kosong, yang tak suci, yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka, perkataan yang kosong, perkataan yang tidak suci ini menjalar seperti penyakit kanker. Ya. Dan di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus. Coba kita lihat keterangan tentang Hymenaeus. Perhatikan 1 Timotius pasal yang ke-1. Ayat yang 19 dan 20, saudaraku. Saya bacakan buat saudara. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya, siapa namanya? Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Supaya apa? Jerah mereka menghujat. Lidah, bibir, mulut orang percaya, mulut orang benar. Hati-hati mempergunakannya. Pada saat menyebarkan omongan yang kosong, yang tidak suci, yang gak penting, gak perlu, saudaraku. Yang hanya menambah kefasikan. Dengar firman Tuhan. Ada sebuah bahaya yang sangat dimungkinkan terjadi. Menjadi apa? Hati nurani yang murni itu menjadi tertolak ke belakang. Menjadi keiman yang begitu berapi-api pada mulanya bisa sedikit demi sedikit surut dan menjadi kandas. Contohnya apa, Bapak Ibu saudara sekalian? Kalau Anda yang tidak pernah menggosipin orang. Kalau Anda yang hati Anda bersih dan murni. Saat kita mengatakan sesuatu yang buruk ya, tentang orang lain, perhatikan baik-baik. Apakah di hati Anda tidak ada sesuatu yang seperti bergejolak? Apakah di hati nurani kita seperti tidak ada suara yang mengingatkan, jangan ngomong yang jahat? Apakah di hati nurani kita nggak muncul sebuah perasaan yang tidak nyaman? Orang yang hatinya bersih, orang yang hati nuraninya bersih, maka perkataannya pun pasti murni, pasti bening, pasti jernih seperti sungai kehidupan di takhta Allah. Jernih bagaikan kristal yang membawa kehidupan, yang menyembuhkan bangsa-bangsa, yang membuat orang bangkit dari kelemahan, yang membuat orang sembuh dari sakit penyakit, yang membuat orang bangkit dari orang yang patah semangat menjadi bangkit. Kenapa? Karena perkataannya adalah perkataan berkat, bukan perkataan kematian. Bukan perkataan yang tidak suci. Bapak Ibu saudara sekalian. Hari ini kita mendengar firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini tidak menghakimi siapapun. Tetapi firman Tuhan ini mengkoreksi hidup kita. Membuat hidup kita bercermin, saudaraku. Tuhan katakan demikian. Kalau engkau tidak memiliki firman dalam hidupmu, maka engkau akan menipu dirimu sendiri. Saudara. Tahukah Bapak Ibu, hati itu licik, lebih licik dari segala sesuatu. Pada saat kita tidak mendalami firman Tuhan, pada saat kita tidak membaca firman Tuhan dan merenungkannya, sangat mudah sekali pikiran dan perasaan kita terombang-ambingkan oleh hal-hal yang tidak baik. Tetapi bagi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ia seperti seorang yang berdiri di depan cermin, kata Tuhan ya. Dia mengamati hidupnya. Tuhan, aku kurang rapi. Oh ya Tuhan, aku mau dirapikan. Oh Tuhan, aku mau ini dibersihkan. Itulah orang benar, saudaraku. Yang tumbuh subur, yang berbuah, saudaraku. Yang menjadi pohon kehidupan. Menjadi berkat bagi banyak orang.
Maukah saudara dan saya menjadi pribadi yang memberkati orang? Maukah hidup saudara dan saya menjadi hidup yang berkelimpahan di dalam rahmat kasih Tuhan? Maukah hidup Anda dan saya memiliki perbedaan dengan hidup orang-orang fasik? Maukah Anda dan saya memiliki kehidupan yang berbahagia bersama dengan Tuhan? Sehingga kita akan menerima mahkota kehidupan. Maukah Anda dan saya pada harinya nanti, pada saat kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka, Tuhan berkata, "Sabaslah engkau hai hambaku, berbahagialah engkau oleh setiap perbuatan yang kau sudah lakukan. Berbahagialah engkau atas semua kehidupanmu yang menjadi berkat." Maukah engkau dan saya memperoleh puji-pujian pada saat Tuhan datang kedua kali? Pada saat kita bertemu dengan Dia di awan-awan. Menjadi sebuah pesta yang besar. Dan di sana kita berjumpa dengan Yesus muka dengan muka. Dan kita menikmati berkat Allah di dalam kebahagiaan yang seutuhnya. Di dalam kebahagiaan yang sebenar-benarnya, saudaraku. Di mana Tuhan katakan tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi tangis yang kesedihan. Hanya ada sukacita di dalamnya. Sukacita dan sorak-sorai orang-orang benar. Puji-pujian kepada Allah kita. Saya mengajak saudaraku hari ini. Mari engkau introspeksi hidupmu. Tidak ada di antara kita yang tidak bersalah. Di dalam hidup kita ada hal-hal yang memang Tuhan mau kita dipulihkan, saudaraku. Tidak ada di antara kita yang berkata, "Oh Tuhan, aku bukan seperti dia." Bukan, saudaraku. Setiap hidup kita terbuka di mata Allah. Hidupmu seperti lembaran kertas di hadapan Tuhan. Yang Tuhan bisa melihat dengan jelas apa yang kau pikirkan. Apa yang kau rancangkan. Apa yang kau lakukan. Apa yang kau mau dalam hidupmu. Mari kita introspeksi di hadapan Tuhan hari ini. Terbuka di mata Allah. Tuhan, selidiki aku Tuhan. Bentuk kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sempurnakan hidup kami ya Tuhan. Saudaraku, mari hari ini saya mengajak saudara. Untuk engkau senantiasa ada di dalam hadirat-Nya. Selidiki aku Tuhan. Lihat batinku Tuhan. Selidiki hidup kami ya Bapa pagi hari ini Yesus. Selidiki kedalaman jiwa kami ya Tuhan. Hidup kami terbuka di hadapan-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku Tuhan, selidiki. Sementara kita menyanyikan pujian ini, saudaraku, mari kita introspeksi hidup kita di hadapan Tuhan. Lihat di dalam hidupmu selama ini. Apakah ada perkataan-perkataan yang kotor yang keluar dari lidah dan bibir kita? Apakah ada pikiran-pikiran jahat yang selama ini melintas atau mungkin terpikirkan, terencanakan dalam pikiran kita? Sekiranya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu. Renungkan kebaikan Tuhan, saudaraku yang kukasihi. Apakah Tuhan pernah berbuat jahat kepadamu? Bukankah segala rancangannya adalah kebaikan semata dalam hidupmu? Adakah kebaikannya pernah habis dalam hidup kita? Akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Renungkan firman Tuhan, saudaraku. Biarkan firman itu bertumbuh subur di dalam hati kita. Hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Setiap engkau yang mau mengalami berkat Tuhan, taruh tanganmu di dadamu. Setiap engkau yang mau mengalami pemulihan dari Tuhan, taruh tangan di hidupmu. Sembari engkau juga mengangkat tanganmu satu untuk ke atas, ke arah Tuhan. Berkata, Tuhan, ini hidupku. Ubahkan hidupku Tuhan menjadi hidup orang benar yang menjadi berkat Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan di dalam hidup kita saat ini. Tuhan, lawat kami semua yang ada yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Saat ini ya Bapa, dengarkan doa dari anak-anak-Mu Tuhan. Setiap doa yang mereka panjatkan, Tuhan Kau mendengarnya. Ubahkan hidup keluarga mereka Bapa. Ubahkan hidup anak-anak-Mu Tuhan. Dan setiap kami pada pagi ini menerima berkat daripada-Mu ya Bapa. Setiap kami yang kami pernah melakukan salah dalam hidup kami, kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang sucikan hidup kami ya Bapa. Kami mau menjadi orang benar Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain ya Bapa. Sikiara lama 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 ya shikitakara lama 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 ya shandiara lama lama lama. Kinara lama lama ya shandiara lama 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 lama. Biarlah kasih karunia Allah menyertai-Mu. Tuhan yang mengasihi-Mu, Tuhan yang mencintai-Mu. Tuhan yang menjaga engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan yang memberkati-Mu kemanapun engkau pergi. Aku memberkati-Mu dengan damai sejahtera-Ku. Damai sejahtera yang Kutinggalkan bagi-Mu tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Tetapi damai sejahtera yang Kuberikan kepadamu akan menyertai-Mu sampai akhir zaman. Bila sukacita Allah terus menyertai engkau, saudara-saudaraku. Berkat Tuhan menyertai-Mu. Sikiara lama 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 ya sikit dikit dikit. Bapa, kami berdoa Tuhan saat ini ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, hidup mereka akan diubahkan menjadi baru ya Bapa. Hidup mereka akan diberkati ya Tuhan. Hidup mereka akan mengalami kelimpahan yang sebenar-benarnya Tuhan. Sakit penyakit meninggalkan tubuh mereka ya Bapa.
Hidup mereka menjadi sehat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Bapa. Mari setiap kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari kita terima berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Turunlah damai sejahtera Tuhan atasmu sekalian. Tuhan yang akan menjaga engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan akan menjaga engkau keluar dan masukmu. Kemana engkau pergi, Tuhan akan menyertaimu. Tuhan akan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati keluargamu dan orang tuamu, sanak saudaramu. Bila berkat Allah menyertaimu, apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Berkat Tuhan menyertaimu. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang memberkati dan menyertai kami. Dan setiap kami terima berkat-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai. Damai sejahtera Tuhan menyertai engkau dimanapun kau pergi. Tuhan menyertai engkau dan menjadikan engkau berhasil dalam apapun yang kau kerjakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan.